Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi Lanjutan. Sudah memasuki pertemuan ketiga. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai logika yang merupakan dasar dari penalaran atau reasoning. Penalaran pada logika itu didasarkan pada hubungan antara statement yang disebut dengan proposisi. Jadi proposisi itu dia punya nilai kebenaran, yaitu salah atau benar. Nah, cara kerja komputer itu didasarkan pada logika itu. Nah, kemudian sudah kita bahas juga hukum-hukum, kemudian bagaimana menggabungkan proposisi sampai dengan penarikan kesimpulan atau aturan inferensi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi mengenai himpunan, teori himpunan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian daripada himpunan. Nah, kalau di sini himpunan itu atau dalam bahasa Inggrisnya sets diartikan sebagai kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi ada kata kunci yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, ada referensi yang lain menyatakan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, nanti objek-objek dalam himpunan ini itu dinamakan sebagai anggota himpunan atau unsur atau elemen. Jadi objek-objek di dalam himpunan itu harus bisa didefinisikan dengan jelas. Kemudian kalau menurut yang definisi yang tadi itu harus berbeda satu sama lain. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada contoh-contoh himpunan. Misalkan kumpulan mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Nah, kalau sekarang ISB Atmaluhur ya. Nah, itu merupakan sebuah himpunan. Jadi anggota-anggotanya adalah mahasiswa. Kalau berdasarkan definisi tadi, semua anggotanya itu tidak ada yang sama. Jadi beda-beda mahasiswa di dalam jurusan Teknik Informatika itu. Kemudian ini kumpulan mahasiswa jurusan Manajemen Informatika yang berumur di atas 19 tahun. Nah, ini ada definisinya juga, ada definisinya jelas. Yang berumur di atas 19 tahun. Nah, ini dikatakan sebuah himpunan. Jadi dalam matematika itu tidak semua pengelompokan benda atau manusia disebut himpunan. Contoh, kumpulan mahasiswa jurusan TI yang ganteng, kumpulan masakan Bangka yang enak. Jadi kalau kita lihat di sini berupa kumpulan, tapi definisinya itu ambigu. Jadi kalau dikatakan jurusan mahasiswa jurusan TI yang ganteng, nah ganteng ini relatif. Jadi mungkin bagi sebagian orang mengatakan ganteng seperti ini, yang lainnya ganteng itu beda lagi definisinya. Nah, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah himpunan kalau di dalam matematika. Nah, kumpulan masakan Bangka yang enak, ini juga sama. Jadi di sini ada sifat melibatkan sisi kualitas sehingga ambigu. Kriteria-kriteria untuk mengatakan makanan itu enak atau tidak, itu bisa berbeda-beda. Jadi pada intinya setiap kelompok yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas itu bukanlah suatu himpunan. Jadi sekumpulan atau kumpulan objek-objek yang berbeda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sebuah himpunan di dalam matematika. Oke. Nah, kemudian notasi himpunan. Jadi untuk menyatakan himpunan itu biasanya digunakan huruf-huruf kapital. Kapital
A, B, C, dan lain-lain. Kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, ini. Oke. Untuk menyatakan himpunan itu biasanya kita, misalkan sebuah himpunan A. Nah, himpunan, kemudian ada kurungnya 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 inilah yang dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Secara umum notasinya kita menggunakan notasi huruf kapital seperti ini. Nah, untuk anggotanya kalau dia berupa huruf biasanya huruf kecil, bisa juga berupa angka seperti ini. Ada juga bentuk yang seperti ini untuk menyatakan himpunan itu. Nah, ini didefinisikan seperti ini, misalkan X, di mana X itu lebih besar daripada 3 dan X itu elemen R. Elemen R ini artinya himpunan bilangan real. Nah, jadi di dalam himpunan ini, pembahasan himpunan biasanya kita juga mengenal beberapa himpunan-himpunan yang baku. Contohnya R ini. Nah, R ini menyatakan bilangan real. Ada juga misalkan himpunan bilangan asli. Itu biasanya pakai lambang N besar. Nah, seperti ini. Himpunan bilangan asli ini sudah baku. Notasi-notasi yang baku untuk menyatakan sebuah himpunan. Kalau di bilangan R besar itu himpunan bilangan real, kalau N itu himpunan bilangan asli biasanya. Kemudian ada lagi himpunan bilangan bulat pakai lambang Z biasanya. Kemudian beberapa notasi-notasi baku lainnya untuk menyatakan himpunan ini kalau di bilangan-bilangan. Kemudian, nah ini ada yang C. Himpunan C, anggotanya atau elemennya A, B, C, D. Berdasarkan contoh yang ini tadi, 1 itu adalah anggota dari himpunan A. Nah, untuk menyatakan bahwa 1 itu himpunan A, biasanya menggunakan notasi seperti ini. Bentuk ini. Nah, jadi 1 elemen A atau 1 itu adalah anggota himpunan A. Kemudian D anggota himpunan C. Nah, ini kita menyatakannya seperti ini. Nah, kalau untuk menyatakan bukan anggota, kita menggunakan lambang E-nya ini. Tapi kita kasih garis seperti ini. Nah, ini menyatakan bukan anggota. Kemudian ada istilah kardinalitas. Nah, kardinalitas suatu himpunan, kardinalitas. Nah, ini menyatakan banyaknya anggota himpunan. Itu istilahnya kardinalitas. Jadi misalkan kita mau menyatakan berapa banyaknya anggota himpunan A. Nah, kita lihat di sini. A ini anggotanya ada 1, 2, 3. Nah, berarti kardinalitasnya itu adalah 3. Nah, kita menggunakan lambang seperti ini untuk menyatakan kardinalitas itu, atau pakai garis tegak seperti tanda mutlak. Itu. Jadi kalau ketemu ada lambang seperti ini, berarti kita mau menyatakan berapa banyak anggota dalam sebuah himpunan. Kalau dalam hal ini adalah himpunan A. Nah, itu ya, istilah kardinalitas. Nah, jadi di dalam himpunan ini kita mengenal istilah ada anggota atau elemen, kemudian ada kardinalitas. Nah, okay. Nah, kemudian ini cara-cara penyajian himpunan itu. Nah, ada yang disebut dengan pendaftaran atau tabular form, kemudian ada yang disebut dengan perincian atau set builder form atau notasi pembentukan himpunan.
Nah, kalau dengan cara pendaftaran itu kita daftarkan satu-satu anggota himpunannya itu. Nah, contoh ini. Nah, ini cara pendaftaran. Jadi kita sebutkan satu-satu. Nah, ada kemungkinan juga untuk menyatakan anggota himpunan itu titik 3 seperti ini. Nah, itu artinya dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menyatakan semuanya itu. Jadi kita boleh menggantikan dengan menggunakan notasi titik 3 ini. Ada juga misalkan himpunan bilangan-bilangan antara 1 sampai 99 ya. Nah, titik-titik ini 399. Nah, ini caranya dengan cara pendaftaran ataupun tabular form ya. Kita sebutkan satu-satu seperti ini. Nah, tapi bisa juga kita nyatakan dalam bentuk yang satunya tadi, set builder form itu seperti ini. Jadi X, di mana X itu adalah bilangan ganjil menggunakan notasi seperti ini. Elemen himpunan hanya diwakili dengan sifat atau ketentuan yang sesuai. Oke, sebenarnya ini mereview saja ya. Di kuliah ini saya pikir ini sudah pernah dapat mungkin di SMP. Jadi kita intikan lagi karena memang himpunan ini juga digunakan di beberapa aplikasi di komputer ya. Salah satunya untuk di database juga itu digunakan ya. Kemudian jenis-jenis himpunan itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh-contohnya lambangnya pakai lambang ini atau yang seperti ini. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini itu adalah himpunan kosong ya. Contoh X adalah manusia berkaki 4. Jadi itu adalah himpunan tapi anggotanya tidak ada. Kemudian X kuadrat sama dengan 4 dan X elemen ganjil. Nah, ini juga ya, yang untuk yang A ini jelas karena manusia normal itu tidak ada yang berkaki 4. Kemudian untuk yang B nya ini tidak ada angka ganjil yang memenuhi persamaan itu. Oke, himpunan kosong jadi himpunan yang tidak ada anggotanya. Nah, kemudian ada himpunan semesta, universal set. Jadi semua yang dibicarakan, semua anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan itu disebut himpunan semesta atau universal ya. Lambangnya biasanya pakai lambang bisa S, kalau bahasa Indonesia S, kemudian kalau bahasa Inggris biasanya pakai U. Jadi himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Nah, itu himpunan semesta. Contoh, misalkan A135, A himpunan bilangan ganjil, B 2, 4, 6, dan seterusnya. Atau himpunan bilangan genap. Nah, paling tidak kita bisa memilih himpunan bilangan asli sebagai himpunan semesta. Jadi semestanya himpunan bilangan asli. Nah, nanti ada himpunan-himpunan yang merupakan bagian daripada himpunan asli, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil. Kemudian ini contoh-contoh yang lainnya. Himpunan mahasiswa TI, ISB, himpunan mahasiswa MI. Nah, himpunan semestanya itu adalah mahasiswa ISB tadi. Jadi yang himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Nah, kalau di sini kalau kita bicara himpunan mahasiswa TI, himpunan mahasiswa MI itu semuanya adalah merupakan mahasiswa ISB. Semestanya berarti ISB, di dalamnya ada mahasiswa TI, kemudian ada mahasiswa MI. Nah, seperti
Kemudian ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini notasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Nah, jadi lambangnya seperti ini. Jika paling sedikit ada satu anggota dari A bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Nah, kita notasinya ini tadi kita kasih garis. Contoh himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi semua himpunan itu dia mempunyai anggota berupa himpunan kosong. Nah, ini contoh lagi. Ada himpunan A 2,3, B-nya 1, 2, 3, 4. Maka jelas bahwa A ini adalah himpunan bagian dari B. Sesuai dengan definisi tadi, A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Nah, karena B-nya ada 1, 2, 3, 4, sedangkan A itu 2, 3, berarti A itu adalah himpunan bagian daripada himpunan B. Nah, kita bacanya subset. Kalau kita balik, kalau A itu subset B, maka B itu superset dari. Nah, jika himpunan A memiliki N anggota, maka banyak himpunan bagian dari A itu adalah 2 pangkat N. Nah, ini contoh, misalkan A-nya tadi 1, 2, 3, maka jelas yang merupakan bagian daripada himpunan A ini, kalau semuanya kita hilangkan, jadi himpunan kosong. Kalau kita ambil satu saja, yang satunya berarti 1, kemudian 2, 3, 1, 2 merupakan bagian dari A, ya, 1, 3 juga, 2, 3 juga, kemudian 1, 2, 3. Nah, jadi sebanyak 2 pangkat N. Kalau dia ada 3, jadinya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian ada istilah keluarga himpunan, family of set. Himpunan A dinamakan keluarga himpunan jika semua elemennya berupa himpunan. Nah, jadi dimungkinkan sebuah himpunan itu anggotanya merupakan himpunan lagi. Nah, seperti ini. Nah, yang himpunan A ini itu dikatakan sebagai keluarga himpunan karena anggotanya adalah berupa himpunan. Kemudian yang ini juga sama. Satunya ini anggotanya, kemudian ABC ini, kemudian himpunan kosong. Berarti dia keluarga himpunan, family of set. Nah, selanjutnya yang C ini apakah merupakan keluarga himpunan? Nah, ini bukan, karena kenapa? Ada salah satu anggotanya itu 0. 0 ini bukan merupakan himpunan karena tidak ada tanda kurungnya di sini. Nah, berarti ini tidak termasuk keluarga himpunan. Oke, kemudian ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini keluarga himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan A. Jadi semuanya termasuk himpunan kosong, kemudian himpunan 1 ini, kemudian 2 ini, dan 1, 2. Menyatakan banyaknya himpunan kuasa ini 2 pangkat A. Jadi kalau himpunannya A, maka himpunan kuasa itu 2 pangkat A. Yang B-nya ini cuma ada 1 anggotanya, tapi ada 2 nanti himpunan kuasanya, yaitu himpunan kosong dan A. Nah, kemudian ada himpunan terhingga dan tak terhingga. Himpunan terhingga itu anggotanya berhingga. Kemudian yang tak terhingga itu himpunan anggotanya tak terhingga. Contoh-contoh yang seperti ini. Jadi kalau dia bisa kita nyatakan banyaknya, berarti dia terhingga. Banyak anggotanya itu bisa kita nyatakan. Misalkan himpunan kosong, himpunan dengan N anggota, mahasiswa TI. Nah, itu bisa kita tentukan ya banyaknya ada berapa. Jadi itu himpunan terhingga atau finite. Kemudian kalau yang tidak terhingga ini banyak anggotanya tak terhingga. Nah, contoh-contoh himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat.
Kemudian ada juga himpunan yang countable dan uncountable, terhitung dan tak terhitung. Nah, ini contoh-contohnya. Himpunan bilangan real, contoh himpunan yang tak terhitung. Jadi kalau kita mau menentukan bilangan real yang terletak di antara dua bilangan bulat yang berurutan, misalkan di antara 3 dan 4. Nah, itu banyak sekali bilangan real di situ ya. 3,0000 sekian, kemudian 00 lagi. Jadi tak terhitung ya. Oke, kemudian ada himpunan saling lepas. Yang dikatakan saling lepas, dua himpunan itu ketika elemennya tidak ada yang sama atau tidak memiliki elemen yang sama. Contoh, nah ini. Kemudian ada kesamaan himpunan. Kesamaan himpunan ini ya identik nih, 123 dengan 321. Kan satu. Nah, kalau seperti ini, jadi di awal tadi katakan bahwa himpunan itu dia anggotanya saling berbeda. Nah, kalau seperti ini dianggap sama ya, kalau dalam sebuah himpunan, walaupun duanya ini ada banyak, itu dianggap sama, satu. Ini kan kalau kita lihat banyak anggotanya berbeda, tapi ini adalah sama. Karena anggota-anggotanya itu di sini ada satu, di sini ada satu, di sini ada dua, di sini ada dua juga. Nah, yang ini juga dikatakan sama. Karena kalau kita cari akar daripada persamaan kuadrat ini, itu adalah 5 dan 6 ya. Nah, jadi dalam sebuah himpunan, elemen yang sama itu dihitung sekali. Kemudian urutan tidak dipermasalahkan. Kalau kita mengacu kepada sifat himpunan bagian, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika berlaku A merupakan himpunan bagian B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, kecuali nanti, jadi kalau ada juga yang himpunan yang anggotanya bisa lebih dari satu seperti ini yang sama. Nah, itu dikatakan sebagai multiset atau himpunan ganda. Tapi kalau kita bicara himpunan secara umum, itu ini dianggap satu. Oke, kemudian bagaimana kita menyatakan sebuah himpunan? Nah, ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan diagram Venn, kemudian menggunakan diagram garis. Nah, bentuknya seperti ini. Ada persegi ini. Persegi ini menyatakan semestanya, himpunan semesta. Kemudian yang lingkaran ini menyatakan himpunan di dalam himpunan semesta. Nah, jadi semesta ini yang dibicarakan tadi, semua yang dibicarakan. Kemudian yang di dalamnya ini adalah himpunan-himpunan yang ada di dalam semesta tadi. Contoh, kalau tadi bilangan asli, ya, semestanya bilangan asli, di dalamnya ada bilangan himpunan bilangan genap, misalkan himpunan bilangan ganjil. Ya. Oke, nah ini contoh kita menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, semestanya A, B, C, D, E, semua ini. Nah, untuk yang A-nya itu AB, dan B-nya CD. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, kalau seperti ini, semestanya A, B, C, D, E sama dengan A-nya itu, nah, himpunan A-nya itu, semua ini. Di dalam himpunan A ada himpunan B, C, D. Nah, perhatikan bahwa himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Oke, kemudian cara yang kedua untuk menyatakan hubungan antara himpunan dengan menggunakan diagram garis. Nah, kalau menggunakan diagram garis, A himpunan bagian dari B itu dinyatakan dalam bentuk garis seperti ini. Misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, maka kita menggambarkannya A ada 2, membagi 2 seperti ini,
satunya menjadi B ini, kemudian satunya menjadi C. Nah, jelas kelihatan di sini bahwa B himpunan bagian dari A, kemudian C juga himpunan bagian daripada A, dan B tidak sama dengan C. Nah, kemudian kita gambarnya seperti ini. Nah, A, kemudian terbagi menjadi B dan C, kemudian terbagi menjadi E dan seperti ini ya. Jadi B merupakan bagian dari A merupakan bagian dari E. Kemudian B merupakan bagian dari A, dan A merupakan bagian dari F. C merupakan bagian dari A, kemudian bagian dari E, kemudian C juga merupakan himpunan bagian dari A dan himpunan bagian dari F. Tapi B ini tidak sama dengan C, dan E ini tidak sama dengan F. Nah, seperti itu. Oke, kemudian operasi pada himpunan. Ada beberapa operasi yang dikenakan pada himpunan. Yang pertama itu kita mengenal irisan, lambangnya seperti ini. Nah, irisan B itu menyatakan bahwa X, anggotanya itu adalah X, di mana X itu elemen A dan juga merupakan elemen daripada B. Nah, kalau gabungan itu X, di mana X itu elemen A atau X elemen B. Kemudian ada penjumlahan, kemudian ada selisih, pengurangan, kemudian ada komplement. Nah, ini selisih itu dia yang merupakan anggota A tapi bukan merupakan anggota B. Nah, seperti ini definisinya ya. Nah, kalau komplement dia terhadap semesta. Jadi anggotanya itu adalah X, di mana X itu bukan elemen A dan X itu elemen S. Nah, jadi kita mengacunya kepada himpunan semestanya. Kan ada himpunan A di dalam sebuah himpunan semesta, yang komplement A itu adalah yang bukan A itu, tapi ada di semesta. Nah, kita lihat contoh ini. Kita lihat contoh, ada himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Nah, jadi kita bisa menuliskan seperti ini, di mana A itu adalah himpunan A 2 dengan 3 anggotanya, kemudian B itu 2, 4, 6, 8, 10. Maka gabungannya, irisannya itu adalah sesuai dengan definisi tadi, X itu merupakan elemen A dan X juga merupakan elemen B. Nah, kita lihat yang mana yang sama antara A dengan B ini. Nah, yang sama di antara A dengan B itu adalah 2. Maka irisannya adalah 2. Gabungan merupakan anggota A atau anggota B. Jadi kita masukkan semua. Nah, karena ini ada sini ada 2, di sini ada 2, cukup tulis satu kali saja. A ditambah B. Nah, kalau A ditambah B ini kita jumlahkan, tapi kita hilangkan irisan antara kedua ini. Jadi X elemen A, X elemen B, tapi X bukan elemen A irisan B. Nah, kalau tadi irisannya itu adalah 2 ini, jika kita jumlahkan, 2-nya ini kita hilangkan. Oke, kemudian kalau A dikurang B, nah kita ambil yang ada di A, ini. Nah, yang ada di B-nya, yang sama-sama ada di B itu kita hilangkan. Kita hilangkan yang merupakan irisannya, kita hilangkan. Nah, sisanya apa yang ada di A itulah A dikurang B. X elemen A dan X bukan elemen. Nah, berbeda ketika kita balik B dikurang A. Nah, berarti yang sama antara B dengan A itu kita hilangkan, kemudian kita tinggalkan yang ada di B-nya. 3 ini nggak masuk karena 3 ini ada di A. Gitu ya. 2, 4, 6, 8. Di A ini ada 2, berarti kalau B dikurang A,
Yang sama antara A dengan B itu kita hilangkan. Nah, sisanya yang ada di B adalah B dikurang A. Nah, komplement tadi kebalikan dari A terhadap semestanya. Jadi kalau misalkan ini semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A-nya itu 2,3, komplementnya ya selain 2,3 ini 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang B-nya komplementnya adalah selain yang B ini dari semesta ini. Nah, oke. Nah, kalau dari diagram pen, kita bisa menentukan yang mana S-nya, kemudian yang mana A-nya, kemudian B-nya. Nah, jadi sesuai dengan anggota yang di dalam lingkaran B itu lingkaran yang ini. Apa yang ada di B ini? Nah, apa yang ada di A ini? Kemudian apa yang ada di C? Nah, tapi di sini ada irisan-irisan nih. Nah, antara A dengan B tidak ada irisan, kosong, dengan kosong. Kemudian antara A dengan C irisannya adalah yang ini. Oke, kemudian ada sifat-sifat operasi himpunan. Ini mirip dengan sifat logika kemarin, hukum-hukum logika. Mirip sekali. Jadi kalau di logika itu ada not atau negasi atau ingkaran. Nah, kalau di himpunan ini komplement itu identik dengan negasi atau ingkaran pada logika. Jadi hukum-hukumnya mirip sekali dengan hukum-hukum logika. Sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, idempoten, kemudian ada juga sifat De Morgan di sini. Nah, dilihat yang logika kemarin itu mirip sekali, cuman di sini berlakunya untuk himpunan. Kalau logika kemarin proposisi, di sini himpunan, misalkan A dengan B. Kalau dia ada 3, berlaku sifat asosiatif. Kemudian sifat distributif, identitas ya, hampir sama. Oke, itu himpunan. Nah, mungkin kalau di referensi yang lain ada yang namanya perkalian nih, himpunan atau Cartesian product. Nah, untuk Cartesian product atau perkalian himpunan. Nah, itu misalkan ada himpunan A dengan B, dikalikan A kali B. Nah, itu kita memasangkan setiap anggota A dengan anggota B. Kita memasangkan antara anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Misalkan ada 1, 2, 3 A-nya, 1, 2, 3, kemudian B-nya itu B-nya A, B, maka A dikali B itu adalah 1, A, kemudian ini anggotanya A kali B, kemudian 2, A, maaf 1, B, kemudian 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Nah, seperti itu perkaliannya.
Oke. Nah, jadi seperti itu untuk materinya. Nanti kalian coba, ini ada beberapa soal latihan. Coba. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Akhiri Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.